Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indri Nuraini. Pada video rekam ruang 5 ini, kita akan membahas mengenai analisa rumah tradisional sebagai simbol budaya. Di sini saya mengambil objek Rumoh Krong Bade atau Rumoh Aceh, yaitu rumah adat dari daerah Nanggro Aceh Darussalam. Rumoh Krong Bade atau Rumoh Aceh ini materialnya yaitu kayu semanto yang berbentuk rumah panggung dengan tiang-tiang penyangga. Keistimewaan dari Rumoh Aceh sendiri adalah konstruksi yang kokoh, walaupun banyak bagian rumah yang hanya diikat dengan tali ijuk, pasak, serta baji sebagai pengganti paku dan sekrup. Rumoh Aceh ini pada umumnya menghadap dari timur ke barat, bertujuan untuk mengantisipasi arah angin dari barat sehingga bangunannya tidak mudah rubuh. Posisi tersebut juga bermanfaat terhadap gangguan asap dapur agar tidak masuk ke ruang tidur dan memudahkan penghuninya dalam menentukan arah kiblat. Rumoh Aceh ini dihiasi dengan berbagai ukiran ornamen Aceh yang indah. Ornamen merupakan elemen penting dalam Rumoh Aceh. Ornamen pada Rumoh Aceh memiliki makna tertentu. Ornamen Aceh berjiwa Islami dan mengandung pesan bijak sesuai dengan kebudayaan Islam. Di dalam Rumoh Aceh terdapat banyak ragam hias berupa motif maupun ukiran yang ada pada dinding dan tiang bangunan. Umumnya, motif dan ukiran berupa flora atau tumbuh-tumbuhan karena pengaruh dari keyakinan agama Islam yang tidak boleh memajang gambar dan ukiran makhluk hidup di dalam rumah. Ada pula beberapa rumah yang menggunakan motif fauna, namun motif itu didesain sedemikian rupa agar tidak menyerupai makhluk hidup. Ukuran tiang-tiang yang menjadi penyangga Rumoh Aceh ini berukuran antara 20-35 cm. Dalam tradisi masyarakat Aceh, tamu yang diperbolehkan masuk ke dalam rumah adalah tamu yang sudah dikenal dan jelas tujuannya. Dan yang diperbolehkan untuk menerima tamu adalah anggota keluarga laki-laki. Itulah mengapa tempat istirahat laki-laki diletakkan di bagian paling depan. Apabila tidak ada anggota keluarga laki-laki di dalam rumah, wanita hanya diizinkan untuk menerima tamu sebatas pintu rumah dan tamu hanya diperbolehkan berada di bawah tangga. Penataan ruangan pada Rumoh Aceh mengisyaratkan bahwa masyarakat Aceh sangat melindungi dan menghormati wanita sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam. Secara vertikal, Rumoh Aceh terdiri dari 3 bagian yaitu kaki, badan, dan kepala. Kaki berupa bagian kolong dari Rumoh Aceh yang tercipta dari pengangkatan lantai Rumoh Aceh setinggi kurang lebih 2,8 sampai 3 meter. Kolong ini umumnya berfungsi sebagai ruang publik. Badan Rumoh Aceh merupakan bagian ruang dalam dari Rumoh Aceh itu sendiri yang terdiri dari beberapa ruang. Sedangkan bagian kepala merupakan atap yang berbentuk pelana. Tula angin atau kisi-kisi pada bagian Rumoh Aceh yaitu elemen yang berfungsi sebagai sirkulasi udara dan sekaligus menjadi identitas arsitektur Aceh untuk menampilkan seni ukir tembus yang dimiliki oleh masyarakat Aceh yang dikerjakan oleh seorang utuh. Secara horizontal, Rumoh Aceh terdiri dari 3 bagian, yaitu Sramo Uke atau ruang depan, Tunai atau ruang tengah, dan Sramo Likut atau ruang belakang. Sramo Uke atau ruang depan merupakan bagian yang terletak langsung berhubungan dengan pintu masuk utama. Ruang ini bersifat publik dan terbuka, berbentuk persegi tanpa ada sekat, dan berfungsi untuk menerima tamu sekaligus untuk tempat makan. Tempat ini juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan syukuran ataupun kegiatan publik lainnya. Pada Sramo Uke ini terdapat sebuah pintu yang tingginya lebih rendah dari ketinggian orang dewasa, yaitu sekitar 150-180 cm, sehingga setiap orang yang masuk harus menundukkan kepalanya. Hal ini mengandung pesan bahwa setiap orang yang masuk ke dalam Rumoh Aceh harus menunduk sebagai tanda hormat.
Selanjutnya yaitu tungai atau ruang tengah. Ruang tengah memiliki sikap yang privat dan tertutup. Derajat ruang ini lebih tinggi sehingga lantai ruang tengah ini lebih tinggi sekitar 50 cm dari ruang depan dan ruang belakang. Ruang tengah ini berfungsi sebagai tempat tidur. Pada ruang ini terdapat dua kamar tidur, yang satu terletak pada sisi barat atau disebut sebagai Rumoh Inong, dan satunya lagi terletak pada sisi timur atau yang disebut Anjong. Yang terakhir ada Sramolikot atau ruang belakang. Ruang belakang ini hampir sama dengan ruang depan, namun lebih bersifat terbuka, tidak ada sekat-sekat juga pada ruangan ini. Ruang belakang ini umumnya difungsikan sebagai dapur, ruang untuk makan, dan sebagian lagi sebagai tempat untuk istirahat dan sholat. Pada zaman dahulu, untuk membangun sebuah rumah krong bade, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Misalnya, penentuan hari baik dimulainya membangun rumah, mengadakan kenduri, serta pemilihan kayu. Hari baik pembangunan rumah didasarkan pada saran dari seorang pemuka masyarakat. Rumoh Aceh ini memiliki konsep pemisahan yang sangat tegas antara ruang bagi kaum agam atau laki-laki yang berada di depan dan ruang bagi kaum inong atau perempuan yang berada di belakang. Perubahan sosial dan budaya dalam kehidupan sehari-hari membuat penghuni melakukan perubahan pada hunian yang lebih adaptif terhadap kecenderungan manusia untuk beraktivitas secara nyaman dan menyesuaikan dengan konteks kekinian. Perkembangan teknologi turut merubah konsep hunian yang mengubah penggunaan material alam dengan material pabrikasi. Menurut saya, Rumoh Aceh ini selain memiliki visual yang indah, juga memiliki struktur yang kuat dan juga dapat beradaptasi terhadap gempa, di mana wilayah Aceh sendiri merupakan wilayah yang berada di daerah jalur cincin api, sehingga seharusnya bangunan-bangunan yang ada pada daerah ini bisa beradaptasi terhadap kemungkinan-kemungkinan bencana yang akan datang. Dan Rumoh Aceh ini sudah memiliki struktur yang tahan terhadap gempa dan sudah menyesuaikan dengan kondisi iklim dan geografis wilayah Aceh. Sekian informasi yang dapat saya berikan pada rekam ruang yang kelima ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.